Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rois Al-Mukhlis, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hasil rangkuman dari beberapa jurnal yang telah saya baca yang membahas tentang hakikat manusia dari perspektif Imam Al-Ghazali. Saya membahas materi ini karena pada video yang sebelumnya, video kritik dan evaluasi terhadap saudara Adrian Saputra, di salah satu penjelasannya itu mengatakan bahwa hakikat daripada sholat adalah berkomunikasi dengan Allah dan hakikat daripada zakat adalah penyucian harta. Oleh karena itu, saya berpikir lantas apa hakikat daripada manusia itu sendiri yang kebetulan tidak ada dalam penjelasan saudara Adrian Saputra. Oleh karena itu saya mencoba mengkaji dan menemukan beberapa jurnal yang membahas tentang hakikat manusia, terutama dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Pertama-tama, yang terlebih dahulu perlu diketahui, Imam Al-Ghazali memandang manusia itu sebagai pedang bermata dua, seperti pedang bermata dua. Mengapa demikian? Karena manusia itu berpotensi untuk menjadi manusia yang mulia dan juga berpotensi untuk menjadi manusia yang hina. Hal ini tergantung dari bagaimana situasi jiwa atau batin daripada manusia itu. Apakah dia batinnya bagus atau batinnya tidak, itu yang membuat dia menjadi mulia dan hina seperti itu. Oleh karena itu menurut Imam Ghazali, tasawuf hadir sebagai sarana agar manusia itu bisa menjadi manusia yang mulia sebagaimana potensinya. Oke, berlanjut ke konsep hakikat manusia menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, hakikat daripada manusia itu terintegrasi dari dua hal. Yang pertama yaitu jiwa, yang pertama yaitu jasad, dan yang kedua jiwa atau jiwa dan raga. Jasad, apa itu jasad? Jasad ini menurut Imam Ghazali adalah wadah atau seperti kendaraan bagi manusia. Dan yang kedua jiwa. Jiwa ini adalah inti daripada manusia. Jiwa inilah yang menentukan apakah manusia itu menjadi manusia yang hina atau menjadi manusia yang mulia. Jiwa ini yang menentukan kehidupan seseorang. Sehingga menurut Imam Ghazali yang menjadi hakikat daripada manusia itu sebenarnya adalah jiwa. Seperti itu. Nah, kemudian juga menurut Imam Ghazali, jiwa manusia itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu hati, yang kedua yaitu ruh, yang ketiga nafsu, dan yang keempat akal. Yang pertama hati. Hati secara umum itu adalah salah satu organ manusia seperti yang kita ketahui. Tapi untuk istilah di sini, hati itu adalah suatu komponen sejati atau inti dari manusia. Mengapa demikian? Karena hati inilah yang berkomunikasi dengan Allah ketika sholat. Hati ini juga yang disiksa oleh Allah nantinya. Itu hati. Kemudian yang kedua ada ruh. Ruh ini menurut Imam Ghazali itu adalah komponen yang seperti sumber tenaga listrik yang menghidupkan atau yang memberikan energi kepada anggota-anggota tubuh. Ruh ini seperti sumber cahaya yang menerangi anggota-anggota tubuh lainnya. Mengapa demikian? Karena ruh inilah yang bisa menggerakkan anggota-anggota tubuh manusia. Kemudian yang ketiga, komponen jiwa yang ketiga adalah nafsu. Nafsu ini adalah tempat berkumpulnya amarah dan emosi manusia. Nafsu menurut Imam Ghazali itu dibagi 3 berdasarkan tingkatannya. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini adalah jiwa yang sangat tenang, jiwa di mana manusia itu dapat mengalahkan energi-energi negatif dan penuh dengan energi-energi positif. Inilah yang dinamakan dengan nafsul mutmainnah. Kemudian yang kedua ada nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini adalah jiwa manusia yang ketenangannya masih diganggu oleh energi-energi negatif, yang masih belum bisa menyempurnakan ketenangannya dan masih bisa tergoda oleh hawa nafsu. Itu nafsul lawamah. Kemudian yang ketiga adalah nafsul ammarah. Nafsul ammarah ini adalah jiwa yang dipenuhi dengan energi-energi negatif, jiwa yang selalu ingin untuk berbuat hal-hal negatif, selalu berbuat maksiat. Itu pembagian nafsu menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian yang keempat,
Komponen jiwa yang keempat adalah akal. Akal juga menurut Imam Al-Ghazali itu ada tingkatannya, yakni ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah aklul hayaluni. Aklul hayaluni ini adalah kemampuan berpikir dasar. Kemampuan berpikir dasar yang dimiliki oleh semua manusia. Manusia pada aklul hayaluni ini memiliki kemampuan berpikir, tapi pengetahuannya masih belum begitu banyak. Itu yang dimaksud aklul hayaluni. Kemudian ada aklul malakah. Aklul malakah ini satu tingkat di atas aklul hayaluni, yang dimana di sini manusia itu dapat memikirkan hal-hal abstrak, mulai bisa memikirkan kaidah-kaidah ilmu-ilmu, kaidah-kaidah umum, kaidah-kaidah sederhana. Pada tahapan ini berarti manusia sudah mencapai aklul malakah. Kemudian yang ketiga adalah akal bil fi'al, aklun bil fi'al atau akal aktual, yang mana di sini seseorang bisa mengaktualisasikan informasi atau ilmu yang dimilikinya. Entah pengaktualisasinya itu berupa pengajaran, mengajarkan kepada orang lain ilmu yang dimilikinya, atau bisa berupa penggunaan ilmu tersebut untuk mencerna ilmu-ilmu yang lain. Dalam artian akal bil fi'il ini ketika seseorang sudah mempunyai ilmu dan ia bisa menerapkan ilmu tersebut, maka manusia itu sudah mencapai akal bil fi'il atau akal aktual. Kemudian yang terakhir ada akal mustafat, yang dimana akal mustafat ini adalah tingkat intelektual tertinggi manusia, yang dimana manusia sudah mampu untuk memikirkan hal-hal abstrak yang sangat tinggi seperti tasawuf, seperti konsep-konsep hal-hal gaib. Kalau manusia sudah mampu untuk memberikan informasi atau mencerna informasi tentang hal-hal yang tinggi seperti itu, maka di situ ia sudah mencapai tingkatan aklul mustafat. Oke. Kemudian hakikat tujuan manusia menurut Imam Ghazali itu adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah, yang dimana konsep ma'rifatullah atau mengenal Allah ini sudah sering saya bahas pada video-video sebelumnya, yang ditempuh melalui tahap maqam dan tahap ahwal. Tapi menurut Imam Ghazali selain menggunakan maqam-maqam tadi juga bisa menempuhnya dari atau menurut Imam Ghazali merincikan cara untuk menempuh ma'rifatullah itu dengan 3 cara. Yang pertama yaitu takhalli. Takhalli ini adalah bagaimana seseorang itu berusaha membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak tercela, seperti berbohong, seperti berbohong, berdusta, atau seperti sifat-sifat tercela lain, namimah, terus kufur dan lain sebagainya. Ketika seseorang itu berusaha membersihkan dirinya dari hal-hal negatif itu, maka dia menempuh yang namanya takhalli, mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Kemudian setelah takhalli, manusia juga setelah itu menempuh tahap tahalli. Tahalli ini adalah mengisi jiwa, memenuhi jiwa dengan akhlak-akhlak terpuji seperti berkata jujur, kemudian taat, takwa, disiplin dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan tahalli. Kemudian yang terakhir adalah tahap tajalli. Tajalli ini adalah ketika jiwa manusia sudah terang, sudah diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tersingkap tabir di antara hubungan antara hamba dan manusia. Di situ seorang hamba sudah bisa melihat dengan hatinya kebenaran-kebenaran akan hal-hal gaib. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi pandangan Imam Al-Ghazali mengenai hakikat manusia. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.